Shalom Inang. Shalom Inang. Iya, Shalom Inang. shalom. Siapa? Dek. Iya. Kamu itu, Dek. Iya Inang. Ayo, Dek, masuk. Oke, duduk di sini lah dulu. Kita duduk ya, Dek. Makasih ya Inang. Iya. Duduklah, Dek ya. Mau minum apa, Inang? Air putih Air atau? putih aja lah Inang. Oh iya, Inang. Tunggu ya, Inang. Minumlah Inangnya. Makasih ya Inang. Ya, sendiri nih Inang kesini tadi. Iya Inang. Inang dari mana tadi? Dari rumahnya saya Inang. Oh, dari rumah. Apalah yang membuat adik memutuskan untuk mengikuti konseling hari ini? Saya merasa cemas Inang. Kalau harus ngomong di depan banyak orang, apalagi di depan kelas Inang. Rasanya dada sesak, tangan gemetar, dan pikiran saya kacau. Saya takut banget salah bicara dan dipermalukan. Oh, terima kasih banyak. Ya, Dek sudah mau berbagi. Nah, jika kamu merasa sangat cemas saat berada dalam situasi sosial, khususnya saat berbicara di depan umum ya. Iya, saya bahkan sering bolos presentasi atau minta teman yang gantikan saya. Jadi apalah yang biasanya adik pikirkan ketika adik berada di situasi itu? Saya mikirnya kalau aku ngomong pasti diriku gemetar. Semua orang bakal ngetawain aku, mereka pasti bilang aku aneh atau bodoh. Nah, dari cerita adik, kita bisa lihat bahwa pikiran-pikiran itu memengaruhi perasaan dan tindakan adik. Nah, dalam pendekatan CBT, CBT itu singkatan dari Cognitive Behavior Therapy. Nah, kita akan belajar mengenali pikiran negatif seperti itu dan mencoba menentangnya. Nah, bagaimana menurut adik? Saya tertarik Inang, karena jujur saya capek terus-terusan menghindar. Nah, minggu lalu juga adik sudah cerita tentang kecemasan adik saat harus bicara di kelas. Nah, kita coba bahas satu situasi nyata. Boleh nggak diceritakan, Dik? Kemarin Inang saya disuruh jawab pertanyaan di depan kelas. Saya langsung panik dan kepala saya kosong. Saya mikir aku bakal kelihatan bodoh. Nah, oke. Sekarang kita lihat bukti-bukti. Apa ada bukti bahwa kamu benar-benar kelihatan bodoh? Nggak tahu juga sih Inang. Teman-teman cuma diam, nggak ada yang ketawa, tapi saya tetap merasa malu. Nah, itu sih menarik ya, Dek. Tidak ada bukti jelas kalau mereka menilai kamu buruk. Kadang pikiran kita bisa melebih-lebihkan. Mari kita buat alternatif pikiran. Apa pikiran yang lebih realistis? Mungkin aku gugup, tapi itu wajar. Mungkin orang lain juga pernah merasa gugup. Nah, bagus. Itu pikiran yang jauh lebih realistis dan membantu. Bisa kita pakai itu setiap kali adik merasa cemas. Hari ini, Dek, kita coba rencana kecil. Bagaimana kalau kamu mulai dengan memberi komentar singkat saat diskusi kelompok? Saya bisa coba Inang, asal bukan di depan semua kelas. Nah, itu langkah bagus ya, Dek. Kita mulai bertahap. Ini namanya exposure bertingkat. Kamu juga bisa mencatat pengalaman itu di lembar pemantauan pikiran adik. Sudah beberapa hari ini berjalan kan, Dek? Bagaimana perasaanmu sekarang dibanding adik belum datang ke sini? Lebih baik Inang, saya merasa gugup. Saya masih merasa gugup, tapi nunggu minggu lalu saya bisa sampaikan pendapat saya ke diskusi. Nah, itu luar biasa ya, Dek. Menurut adik, apa yang membantu perubahan ini terjadi? Saya jadi sadar Inang, pikiran saya kadang enggak sesuai kenyataan, dan saya mulai berani coba buat itu pelan-pelan. Nah, itu dari inti dari CBT ya, Dek. Mengenali dan menantang pikiran lalu mengubah perilaku. Kamu sudah menunjukkan kemajuan yang sangat besar.
Terima kasih ya Inang, saya merasa lebih punya kendali sekarang. Sama-sama dek, kamu layak merasa bangga jika kamu merasa perlu sesi lagi di hari-hari berikutnya. Kamu tahu kamu bisa kembali. Baik Inang, terima kasih ya Inang. Iya dek, sama-sama. Sudah sore juga Inang, izin saya untuk pulang ya Inang. Udah cerita-cerita dulu dek. Udah juga mau hujan Inang. Oke lah dek, ayolah biar Inang kawani sampai ke depan. Hati-hati ya dek.